yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis dari Sayyidina Abbas dan Sayyidina Abdullah bin Umar. Ada satu hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-du'a." Khamsu layalin, ada 5 malam-malam, la yuraddu, tidak akan ditolak, fihinna, di dalam 5 malam itu, doa, apa? Doa. Dulu ada 5 malam, apabila Allah SAW berdoa, doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal yakin nih, yang menyampaikan hadis ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 malam, apabila kita mohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa ini akan dikabulkan oleh Allah. Kapan 5 malam itu? Di antaranya adalah Lailatul Jum'ah, 1 malam Jumat. Jangan sampai Pulau Al-Samin ini lewat begitu saja malam Jumat tanpa ada hajat atau permohonan yang penting. Seperti ceritanya orang kaki sudah pekerjaan yang sulit, hidupnya gak enak, diceritakan dikit apa? Ada orang berangkat bersih pulang kotor, berangkat bersih pulang kotor. Tugasnya tanggung itu loh, tugasnya di pabrik tepung. Di kitab ini berangkat bersih pulang kotor. Suatu saat dungo, saking kerjanya gak enak, suatu saat dungo, ya Allah, semoga saya ini hanya cari makan sehari 2 kali susah, ya Allah, semoga ada jalan rezeki yang baik, pokoknya sedino makan kali. Karena doanya pengen makan 2 kali, Pak, didengar, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Suatu saat lewat di pasar. Lah ketika lewat di pasar ini ternyata ada orang tengkar, ada orang carok, leburan carok, pusingnya sontokan, carok Pak, tengkar. Maksudnya baik, maunya bisa. Ternyata yang dipisah ini justru melarikan diri, yang niat baik justru ketangkap sama polisi. Ada maghrib diceritakan pada waktu itu, Pak. Akhirnya ternyata orang yang niat baik ini bukan malah mendapatkan nasib yang baik, justru malah tertangkap sama polisi. Malingnya lari, yang nolong ini justru ketangkap polisi. Sampai ini yang salah. Enggak, saya nolong, Pak. Enggak, pokoknya sampai yang salah. Dan itu kadang sering terjadi begitu, Pak. Salah tangkap, salah alamat. Seperti lagunya Ayu Inti, salah alamat palsu. Salah alamat, Pak. Akhirnya ditangkap. Begitu ditangkap, masuk mana? Sel, masuk penjara. Lah nyampe ke penjara nih gitu loh. Suatu saat guru kerosok. Setiap hari deng makan. Makannya 2 kali, 3 kali. Pokoknya kalau saya dengar cerita itu 2 kali. Kesekian kalinya deng makan. Begitu sadar sedina mangan hanya 2 kali, guru kerasa, ya Allah, doa saya dikabulkan. Gara-gara apa? Gara-gara waktu gawe mboten enak, pengen itu, ya Allah, saya hanya makan 2 kali. Dikabulkan sama Allah. Tapi caranya kelebu. Ya ini yang gak enak. Oke. Makanya kalau sambil dungo, ojo nanggung-nanggung. Jangan nanggung-nanggung. Ada orang juga punya doa 3 mustajab. Ada orang soleh punya doa 3 mustajab. Kalau minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kesalahannya rundingan sama istrinya. Dek, saya punya doa 3 mustajab. Minta apa sampean? Ya, Mas. Sampean kalau pengen seneng punya istri kayak saya, kan saya istri sampean kan biasa-biasa saja. Minta doa sama Allah supaya saya jadi istri yang paling cantik. Akhirnya jadi istri paling cantik. Cuma kita mengerti lagi. Cuma langsung jadi istri paling cantik. Ternyata setelah paling cantik, Pak, dibohongi oleh orang lain. Akhirnya tinggal berapa doa saja? Tinggal 2. Langsung diangkat, ya Allah, istri saya kurang ajar, ya Allah, jadikan sebagai anak.
langsung jadi pakai. Jadi anjing Pak. Begitu jadi anjing, anaknya Pak, emak saya dihina Pak, masuk seorang ibu gara-gara dapat kualat sama bapak, dia menjadi seorang anjing, malu saya Pak. Diangkat lagi ya Allah, jadikan kembalikan istri saya semua. Gara-gara apa? Dumone nanggung. Ayo kita ini punya doa mustajab, doa waktu-waktu yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kapan? Malam Jumat. Terus yang kedua, doa mustajab akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa awwalu lailatin min Rajab, awal malam 1 Rajab. Ini poin yang kita angkat. Judul tema ngaji pada malam hari ini adalah nyambut kedatangan malam 1 Rajab, jatuh pada hari Ahad malam Senin, tanggal 23 Januari 2023, pas hitungannya 1 Rajab. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah, ada malam nisfu Sya'ban, doa mustajab. Ada malam Lailatul Qadar, doa mustajab. Ada malam Idul Adha, Idul Fitri, itu waktu-waktu yang mustajabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, monggo, karena kita berada tinggal hitungan hari Pak. Sekarang malam Selasa, malam Senin sudah jatuh 1 Rajab, tinggal 6 hari lagi. Ketika Rasulullah SAW ingin mengamalkan hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai malam 1 Rajab lewat begitu saja tanpa doa-doa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin doa di awal malam 1 Rajab akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus, lu mau apa gitu? Maksud mau doa apa yang kira-kira? Tergantung ya. Kalau mana bagi kira-kira? Ya tergantung sudah ya. Ya yang banyak Pak, yang banyak. Paling penting dungo ini apa? Dungo ya selamat dunia akhirat. Jangan ya utang nih, ya Allah lunas ya Allah. Nanti lunas nanti utang lagi. Tidak. Yang paling penting Allah ngasih rezeki yang cukup, rezeki batin dan lahir, dicintai oleh Allah, dicintai Nabi Muhammad, wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita kuat iman dan Islam sehingga anak-anak kita juga menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang paling penting Pak, nanti kita selamat. Makanya monggo ketika kita berdoa awal 1 Rajab, jangan sampai duanya nanggung-nanggung. Kalau duanya nanggung-nanggung, koyo pekerja tepung. Seperti yang punya di doa saja perundingan Nabi ini. Ketika mau dungo ojo perundingan lunak deh. Iki wong awal Rajab iki kira-kira dungo barang kan. Yo anu kan, buka-buka masih kata kan. Bisa belanja emas. Pasti nanti dunia sudah, jangan pakai perundingan. Istri itu Pak katanya dalam redaksi bahasa Arab, syawirhunna wa khalifhunna. Musyawarah boleh sama istri, tapi hati-hati mau Pak. Ini rahasia nih. Kita ini boleh. Mungkin betul lagi. Terus ulama syawirhunna wa khalifhunna. Musyawarah boleh, tapi jangan kita terlalu manut sama istri. Iya kan saja Pak. Karena ketika dilawan tidak akan pernah menang. Lah, ketika sampai kali kula iki berada di awal malam 1 Rajab, kalau jalur dungo jangan nanggung pun. Di antaranya amalannya apa Pak? Kalau bisa, insya Allah ingatkan Mbak Esanya. Insya Allah kita share nanti ya. Kita share ada tulisan Pak. Tulisan dianjurkan untuk menulis bagian dari ayat Al-Quran. Apa? Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza, sampai tulis nanti inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sepertinya masih ada Pak ya. Pada waktu malam 1 Rajab yang lalu saya dituliskan Hamid Jawab. Dituliskan Hamid Jawab, saya simpan di SIM ini. Saya simpan di SIM. Kayaknya masih ada. Ya, kurung eling.
Yakin selebih tadi ya. Di sana. Ada sepertinya Pak. Oke. Itu saya simpan. Berarti ketika pada malam 1 Rajab yang lalu sudah. Pada malam 1 Rajab. Apa manfaatnya? Ternyata di sini di dalam surat apa tadi? Surat Shad. Oke, sampai cari surat Shad ayat 54. Ya. Sampai di dalam surat Shad ayat 54 sampai tulis inna hadza rizquna ma lahu min nafad. Insyaallah Pak, asal yakin, asal yakin. Kita ini satu masalahnya, enggak pasti yakin. Ini Quran Pak, sampai tulis, sampai taruh di tempat-tempat yang sekiranya di situ tempat kita naruh uang, tempat kita naruh benda-benda yang berharga. Asal yakin ya, asal yakin. Mungkin yang punya toko taruh di lacinya, atau yang punya dompet taruh di dompetnya. Maksudnya saya punya dompet Pak, nggak punya dompet. Oke, makanya jarang bawa dompet kemana-mana, paling SIM. Cuma nyelopin mau gitu. Nah, itu sampai taruh di tempat-tempat yang sekiranya mungkin nyimpen peralatan-peralatan penting taruh di situ. Apa tulisan ayatnya? Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Mosok boten yakin Pak sama Quran. Kalau saya yakin. Alhamdulillah ya mungkin dengan yang sudah melakukan ini merasakan. Mungkin ekonomi kita tahun yang lalu biasa. Hari ini mungkin ada lebih baik. Ya, jangan diukur dengan mobil, jangan diukur dengan bangunan rumah, jangan. Tapi diukur tahun lalu ya, saya jamaah kurang istiqomah. Sekarang istiqomah. Tahun yang lalu ya, ekonomi kita proyek berantakan, hari ini sudah lunas semua. Itu bagian dari berkah. Saya teringat Pak, di Banyuwangi ini zamannya Bupati Samsul. Sinten namanya? Almarhum Samsul Hadi. Itu Pak, beliau ini kalau ada surat hanya tulisan tanda tangan di situ Munawir Maksum Gedung Lewung, pakai rokok kadung nganggo gelindingan itu pakai apa namanya? Rokok. Papir Pak, hanya satu papir tinggi. Assalamualaikum Bupati Banyuwangi, tertanda atau kalimatnya jalur tolong jeding Bramunok Munawir Maksum. Ikut doa, pakai papir, nggak pakai proposal. Apa yang terjadi Pak? Hanya tulisan Munawir Maksum itu ya jadi sebab ngelamar sama ya hanya tulisan ya tulisan ini Bupati. Langsung digabungkan sama Bupati Pak. Karena no tulisannya Kiai Haji Munawir Maksum ini Gedung Lewung. Sekarang saya tanya, apa sih kehebatan nama Munawir Maksum ini Pak? Loh, bagaimana ketika pulau kali sampean yang ditulis Al-Quran, terus Allah lebih maha karim, Allah lebih maha masuk pulau kali sampean nulis sia-sia Pak? Tidak akan sia-sia. Loh, orang nulis namanya Munawir Maksum jadi bisa dari itu. Kita kan ini udah lagi mantan ini yang bukan medicine dari gitu. Ya pakai namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya cepet Pak. Sallallahu alaihi. Saya teringat ada supir dari Banyuwangi Pak. Itu setiap mau ke Surabaya, dan supir bawa barang besi-besi tua. Bawa barang, pakai supir nyampe ke Surabaya. Sebelum nyampe ke Surabaya mampir ke pondok pesantren Salafiyah Syariah. Kemana dulu? Ke Kiasat. Kiasat hanya titip tanda tangan. Jalan tolong wong iki wong soleh benono salamono As'ad Samsul Arifin. Hanya gara-gara nama As'ad Samsul Arifin sudah jadi sebab rezekinya orang ini banyak. Kenapa? Nama As'ad Samsul Arifin. Lalu oleh sampean bertemu dengan malam 1 Rajab, mosok di kompon nulis Al-Quran. Kadang masih tanya, ono dalilnya. Nah, sampai nulis Al-Quran sudah dapat pahala. Insya Allah saya share sebelum malam 1 Rajab kepada Pak Ihsan. Nanti dari Pak Ihsan biar tidur kepada panjenengan minta tolong ditulis
awal malam 1 Rajab. Tulisan ini apa manfaatnya? Insya Allah berkah rezeki lebih berkah daripada tahun sebelumnya. Asal yakin. Seandainya nggak yakin, Pak, sampai tetap dapat pahala karena yang ditulis adalah Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Ya kita, Pak, ngomong ya elek-elekan. Apa sih keistimewaan uang merah ini, Pak? Ya, kan hanya tulisan, hanya gambar Pak Karno, hanya tulisan 100, tapi bernilai sesuatu yang penting, menjadi alat tukar jual beli kita. Gimana kalau yang kita tulis itu adalah bagian dari nama-nama Allah atau ayat yang ada di dalam Al-Quran. Monggo bangun keyakinan malam 1 Rajab, kalau bisa sampai hitung anaknya, terutama pikir ada. Wow, yang kita lancar dulu, ojo lali. Ya, pengadilan. Iya. Ya, ojo tuh mudah-mudahan akan rusak sepeda itu. Jangan ngabisan gitu. Ya, intinya Allah sudah ngatur rezeki kita masing-masing. Cuma ikhtiar batin ini perlu, Pak. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Surat Shad ditulis di lembaran, sampai taruh di laci, sampai taruh di dompet, sampai taruh di rumah, insya Allah jadi keberkahan rezeki lebih banyak asal yakin. Sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang pertama yang perlu dengan amalkan bertemu pada malam Senin yang akan datang. Terus yang kedua, surat Shad ayat 5-4. Oke, kan amalan kaitannya yang di pejis iling dulu. Insya Allah iling. Kan juga ini amalan di bawah moto Sayyidul Istighfar. Lali itu. Aduh, urusan MIBC sekarang kan selesai pengajian, bukan hanya di sini, Pak, di tempat lain itu mesti malam-malamnya ada yang ya, aku tuh amalan kaitannya itu nopo namanya biasa tinggi, tapi betul mereka, Pak, mereka sugi. Yang pertama ini menulis surat Shad ayat 5-4. Yang kedua, amalan malam Senin. Kita ngaji berusaha terus putih jenengan ketemu malam 1 Rajab, yakin itu sudah mustajab. Apa yang kita amalkan? Man ahya awwala lailatin min Rajab lam yamut qalbuhu idza matatil qulub wasallallahu al-khair min fawqi ra'sihi. Dulu barang siapa orang yang murid malam 1 Rajab. Malam 1 Rajab, monggo sekali lagi kami sampaikan kepada takmir, ta'awun, musola ini kalau bisa punya program malam 1 Rajab. Yo bedokno, Pak. Engko malam 1 Rajab jaga-jaganan ibadah sampai ya lain. Barang siapa yang menghidupkan malam 1 Rajab, menghidupkan ini artinya menghidupkan hati kita, menghidupkan rohani kita dengan ibadah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat akhir zaman umat hatinya banyak yang mati, banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah muripakan tiangkan murid-murid malam 1 Rajab. Ayo monggo terserah, sekedar informasi menawi bergabung monggo. Insya Allah hari Ahad ada ziarah ulama Sebanyuwangi di Setak di Cungking. Insya Allah berangkat jam mungkin 6:30 pagi. Siapkan bensinnya, siapkan kendaraannya, siapkan aturan lalu lintasnya. Insya Allah keliling Banyuwangi Ahad semestinya malamnya. Cuma kebetulan mungkin beliau padat dengan acara dan kita nyoba, Pak, kalau memang kondisi kesehatan kita kuat, paginya ziarah, malam harinya lanjut juga ziarah. Kapan? Malam hari. Pernah juga kayaknya sama cerita nih. Sama pernah cerita. Keliling sampai. Cerita pulau malam 1 Rajab yang keliling dari Habib Hadi, Syekh Abdul Rahim Gauzir, Kiai Soleh Laten, Habib Hasan, terus Kiai Bisri, Kiai Samsuri, terus Penataban, Tukang Kayu, kemudian Labe Nasem, kemudian Cemoro, Kedung Liwung, Tubung, Blok Agung, melampah mantun maghrib, nyampe Blok Agung sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam. Dalam rangka apa? Dalam rangka sopo-sopo wong kang murid malam 1 Rajab, insya Allah diparingi hati yang hidup.
Lah kalau hatinya itu kan enak. Nah, betul. Yang lain mungkin maghrib isya masih ada dengan HP-nya, masih ada di tangannya dengan remote-nya, dengan hadir pengajian. Bahkan ada yang mengatakan Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo, bahkan pernah kita sampaikan di Banyuwangi ada namanya Kiai Haji Abdul Basar. Guru ini Kiai Khalil Bakalan. Mohon sekali-kali takmir masjid musola at-ta'awun dalam rangka menyambut malam 1 Rajab ziarah 1 Hais. Ya urunan bensin naon apa? Paling 20 orang keliling Banyuwangi gitu loh. Di mana? Sanggup? Coba Kang Mimpi. Kang Mimpi tahu usuk dulu lagi. Pak Firman ada pesan selamat nanti. Oh bengkel ya, mobil nggak serah. Kalau mau mengamalkan keterangan ini, barang siapa orang yang menghidupkan malam 1 Rajab. Yang pertama menulis ayat surat Shot 5:4 diberi keberkahan rezeki zahir batin. Yang kedua menghidupkan malam 1 Rajab. Yang paling enak memang ziarah. Kalau baca Quran, ngantuk, iktikaf, aran maning dewek kan, kesirep dulu. Tapi kalau ziarah, insya Allah hati kita hidup kembali. Bayangkan, sampai ziarah salamullah ya sada minar rahman ya zagu. Ziarah kepada Kiai Solelatan, ingat perjuangannya Kiai Solelatan. Ziarah tentang penataban, ziarah tentang Kiai Abdul Hakim, ziarah tentang Kiai Abdul Basar, ziarah kepada Kiai Mukhtar Sahabat akan menghidupkan kita. Coba tahu sekali-kali, sampai rasakan hasil dari ziarah. Makanya aku tuh gini. Orang kalau bisa tahajud malam itu, kadang ketenangan hati ini, Pak, ketenangan hati itu bisa kita rasakan sampai sore hari. Dia dimuat, bikin bijis, ini mesem-mesem. Walaupun utang duit, Pak, cuman menyikapi ini beda, menyikapi ini beda. Nah, hari ini ada tenang, hari tenang, iya, utang duit, podo. Tapi kok tenang, malamnya tahajud, Pak. Sholat subuhnya nggak telat. Rasakan nggak? Rasakan. Gitu. Lah, orang yang bisa menghidupkan malam 1 Rajab dengan ibadah, nanti di saat yang lain sumpah, dia enggak. Kenapa? Hatinya bahagia. Sallallahu alaihi wasallam. Saudara, beberapa hari yang lalu saya ziarah kepada orang yang datang dari umroh. Baru ziarah dari orang yang umroh. Kemudian tiang nonton umroh nikah, ikut ditapani mesem, sekali-kali nangis. Ayo, sampai ke pagi. Tiang moro mesem, moro nangis. Apa? Asik. Dia ngomong Madinah, ya Allah, udah kangen Rasulullah. Nangis, Pak. Ustaz, tampil baru seneng. Sampai ngomong, bener enten Ustaz. Nopo gede DPC 30 juta. Kadang nyampe mereka Ustaz, gimana gede DPC? Kenapa? Bahagia. Nah, untuk mendapatkan hati yang hidup ini, di antaranya resepnya, monggo murid-murid malam 1 Rajab. Monggo ya terserah takmir ini atau punya program. Kalau ziarah Banyuwangi sampai jam 2 malam loh, Senin besok mau gawe. Yo buat majelis beri sampean nggih. Apa intinya jangan sampai malam 1 Rajab lewat begitu saja tanpa ada kegiatan yang positif atau yang baik. Sallallahu alaihi wasallam. Di Sawahan Gumbeng ini dulu, itu ada pengajian Rebu Pol jam 7 pagi, Pak. Jam setengah 7 mulai sampai setengah 8. Guru saya nyebut almarhum Habib Hasim, ini pengajian wong sugih. Tapi kamu datang sugih kok wong sugih, Pak? Melarat. Kenapa kok pengajian wong sugih di saat yang lain sibuk megawe pengajian dulu? Yang sugih dulu sampai. Lihat megawe bikin pengajian, ayo. Sugih apa betul? Ngaji, Pak, mesem-mesem. Engko mari ngaji ngumpet maning. Itu biasa sudah. Yang penting kan tetap bahagia nggih. Allah. Saya punya tempat nyantai. Tadi disebut sama Habib Jawad, itu markasnya orang sugih. Bagaimana enggak sugih, Pak? Yang lain masuk kantor sugih nih ngopi.
burung dengan pisang gorengnya, di situ ada orang jualan nasi bungkus kita makan. Ada ya lagi? Enggak. Orang kok digawe abot, Pak. Orang kok digawe abot, tapi kerja ya tetap. Cuma prinsipnya jangan kerja. Coba sekali-kali mindset kita ibadah, ngaji. Nanti insya Allah masih jalan yang terbaik. Ini Pak, ada orang ini kayak tahajud tadi, dia tahajud malam hari, tapi rasa senengnya sampai sore hari. Saya tadi cerita orang umrohnya sudah selesai, tapi senengnya Pak, seminggu lagi ngerasakan senengnya umroh. Nah, kemungkinan ketika sampai menghidupkan malam satu Rajab akan merasakan ketenangan dan kesenangan hati sepanjang tahun. Ya, kita nggak tahu gitu cara Allah membahagiakan hati kita. Sallallahu alaihi wasallam. Kita sering juga hal nyampe Solo, hal nyampe Pasuruan. Bagi orang yang nggak pernah, apa sih hal itu? Sedikit hal nyampe Solo, meninggalkan pekerjaan, belum bayar tol itu Pak, dari Probolinggo masuk ke PP itu 800. Nyampe hal, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nanti ceramah saudara, jaga anakku ceramah. Masuk kan hehehe ceramah Pak. Terus enak kok nggih. Tenang nggih. Tapi lalu mboten saged. Kadung saudara-saudara Allah taala budal kabeh. Ya modelnya gini nggih. Kali-kali ya selingkuh nggih. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak, begitu selesai hal, ketika kita selesai hal ini Pak, apa yang kita rasakan? Nih hati ini ketenangan. Lah ketenangan ini kadang sampai bertahan setengah tahun Pak. Ketenangan itu bertahan. Sekarang saya tanya, adakah yang lebih mahal? Adakah yang lebih mahal daripada ketenangan? Ayo. Sampai misal sumpoknya sembilan terus tapi bayar 1 juta. Apunten Pak. Beberapa hari yang lalu kita sering cerita, kita punya rutinan di lapas. Itu pemain pemakai narkoba ini Pak, itu harus mengeluarkan jutaan uangnya Pak untuk mendapatkan ketenangan pikiran. Kita ada satu keterangan, kalau sampai ingin hatinya hidup, pikiran tenang, ayo hidupkan malam satu. Tanpa harus dengan yang lain, tanpa harus bayar Pak. Ya untung kalau untuk kebersamaan bawa elota atau pakai apa? Cendina, tidak bukan jadi yang biasa buat ngangkut pickup. Wah, pickup enak itu Pak, rame juga. Kalau pakai pickup rame cuma masuk angin, siap gerges sampai lagi, siap gerges. Servis dari Pak Epul. Ada Epul servis. Ya Allah, bisa dipakai. Ya sampai ziarah. Intinya monggo nggih, malam satu Rajab jangan sampai kita sepi dari ibadah. Sambung nggih. Insyaallah nggih. Dan ini perlu saya sampaikan, saya berharap Pak jenengan suki kabeh. Amin. Supaya ngaji-ngaji, wae kerja-kerja, tapi enak itu. Urip hanya sekali. Hidup hanya sekali. Alhamdulillah. Pak Ibu sudah hadir terus ini Pak. Berarti dikira harus nih Pak. Jadi dulu ngamalakan inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Dulu ngamalkan apa malih nulis sampai. Asalkan ya yakin. Ya Munawir hanya nulis Munawir maksum ceding mari. Atas Samsul Arifin. Orang yang dikasih namanya Asad beres urusannya Pak. Masa sampai nulis ayat orang enggak yakin. Bon. Niki amalan yang kita amalkan bertepatan pada malam 1 Rajab. Itu yang satu dan yang kedua. Kemudian yang ketiga, mungkin bisa mungkin. Yang ketiga, saya ngamalkan Pak. Insya Allah biar tidak jarkoni, bisa ngajar yang bisa ngalah. Harus husnudon, bahkan husnul yakin. Sampai kalau ketemu wong melit, ojo pikiran melit, jangan Pak. Sampai harus berbalik. Wong melit. Itu melit kebenaran sampai ya. Jangan sampai berbalik. Wong itu awean. Nanti dengan husnudzon sampai orang itu akan jadi awean. Terus wong melit dilokakan.
Tanpa melita. Iya, makanya ucapan dan kerendahan hati kita itu adalah doa. Sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga, amalan dalam rangka menyambut malam Senin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu awal yamin min Rajab kafaratu salati sinin wasani kafaratu sanatain wasalis kafaratu sanatain summa kulla yaumin kafaratu syahrin." Ada satu hadis menjelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa yang puasa awal satu Rajab, berarti puasa hari Senin. Nah, nulis inna hadza la rizquna lahu minafat, kami tulis, kemudian menghidupkan malamnya dengan ibadah untuk ziarah. Setelah itu ketemu sebelum subuh, niati sahur untuk puasa Rajab. Hadis dari Ibnu Abbas ini mengatakan orang yang puasa awal Rajab sehari di awal bonus dari Allah diampuni menjadi kafarat menebus dosanya orang ini selama 3 tahun. Keren yakin? Udah, jangan ragu, Pak. Oh, saya tanya, yang mengampuni dosa siapa? Allah. Ya Allah, Pak. Jangankan 3 tahun, dosanya sampai 100 tahun. Bagi Allah gak ada yang berat, endengan, Pak. Enteng. 2.000 rupiah itu mungkin bagi anak-anak uang yang sangat bernilai. 100.000 bagi anak-anak mungkin bernilai, tapi bagi mereka yang gajian yang mungkin sampai 10 juta, yang biasa megang uang miliaran, gak ada nilainya, Pak. Kenapa? Mereka biasa dengan uang besar. Nah, kalau kalian sampean, walaupun dengan modal puasa sunnah 1 hari awal Rajab, akan menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala 3 tahun. Kalau puasa di hari kedua diampuni dosanya 2 tahun. Di hari ketiga diampuni dosanya selama 1 tahun. Jadi Senin, Selasa, Rabu. Kalau sampai puasa di hari keempat, kelima, keenam, itu hitungannya setiap 1 harinya nilainya 1 bulan. Ala kulli hal. Oke, ala kulli hal. Kadang saya percaya bahkan bulan yang ini dengan kenal insyaallah. Ada namanya Ustaz Ali Zainal Abidin almarhum Ali. Beliau wafat dalam keadaan puasa. Ya, ini Pak Sami mungkin ceritanya. Beliau habis khutbah nikah, setelah mengakad nikah, khutbah nikah di Masjid Al-Hadi. Beliau kepleset Pak. Cuma sebab keplesetnya dalam keadaan puasa hari Kamis jadi sebab wafatnya beliau. Kenapa beliau wafat dalam keadaan puasa? Habib Ali, Ustaz Ali Zainal Abidin, beliau istiqomah puasa Senin Kamis. Bahkan di Habibullah ini cucunya Pak itu sampai niru Pak. Cucunya ini kalau sudah ketemu Rajab 1 bulan, Syaban 1 bulan, Ramadan 1 bulan. Itu Habib Ali itu. Almarhum ini Rajab 1 bulan. Sampai kalau ketemu orang yang nutup sama Habib Ali tanya, oh itu beliau. Bahkan kemarin saya dengar di sekitar kita ini banyak masih yang mengamalkan Rajab 1 bulan, Syaban 1 bulan, Ramadan 1 bulan. Seperti siapa? Seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Allah. Makanya pantas Pak Habib Ali tinggal dalam keadaan puasa. Nopo? Karena memang makan puasa. Lah pertanyaannya, ulah sampai ini tinggal kira-kira dalam keadaan apa? Oke. Kalau itu kira-kira kita ini model saya lah. Jangan sampai model saya lah. Kira-kira yang mudah-mudahan dalam keadaan baik. Baiklah, namanya kira-kira meninggal dalam keadaan apa? Nyerpis. Ya tergantung Pak, tergantung ya. Ya Allah, mudah-mudahan walaupun nyerpis tapi niatnya ibadah,
husnul khotimah insyaallah husnul khotimah almarhum Habib Nasim itu saya lihat videonya tadi di atas setelahnya ada oleh beliau di Penawar pidatonya begitu Rabbi Fawad Nabi Barakati naruh mic yang setelahnya gitu masuk tinggal pas pidato saya saksikan kemudian kita ikut ke Yasmin sampai Yasmin sudah masuk ICU sudah nggak ada Pak. Enak nih dari itu pas pidato gue pengen apa pulang nih Yasmin assalamualaikum enak ya Allah kayak surga Pak surga cuman bagi-bagi mencatat ya baru 2 orang ini loh yang meninggal luar biasa ini yang viral lah ya katakan Ustaz Ali meninggal di Masjid Al-Hadi setelah kepleset dalam keadaan kosong almarhum Habib Hasyim bila meninggal dalam keadaan pidato setelah naruh mikro semua orang tahu satu lagi sampai ini terus betul kosong ya wis kalau takut ayo jujur-jujuran seandainya Ramadan ini nggak wajib sunah harus wahai orang-orang Brawijaya putih rum Katesan. Atesan dulur-dulur balenan disunahkan kalian puasa Ramadan ayo kira-kira puasa Ramadan kadang sunah puasa Ramadan Insya Allah. alah ayo buat dulur mau mulai kunyin tuh di kalau puasa Senin Kamis kalau kamu puasa untung Ramadan lah Wajib. untung Ramadan wajib Pak seandainya nggak wajib koyo ini buatan puasa nah makanya moga Rejab ini dikatakan litathhiril badan. Rejab ini fungsinya membersihkan badan. Rajab litathhiril badan. Wa Sya'ban litathhiril qalb. Rejab membersihkan badan, Sya'ban membersihkan hati, Ramadan membersihkan ruh. Gimana ruh kita akan sambung kepada Nabi Muhammad kalau hati kita nggak baik? Hati baik kapan? Sya'ban. Membersihkan badan kapan? Rejab. Dikatakan Rejab itu bulan nanam, Sya'ban bulan kemes. Apa kemes bahasa Indonesia? Memupuk. Ramadan bulan panen. Syahrul hasad. Hasad ya syahrul hasad ya. Syahrul hasad bulan memanen. Ayo kira-kira Ramadan besok ini kita panen apa enggak? Tergantung sampai nanam apa enggak. Nah kalau Rejab sudah nanam poso dengan istighfarnya, dengan amalannya, insya Allah Sya'ban tinggal mupuk, Ramadan tinggal panen. Kalau ingin sukses 1 tahun, tanamlah apa Pak Sari? Pisang. Ya. Kalau ingin sukses 1 tahun, tanamlah betul pisang. Pisangnya setahun. Pisang. Yang 12 tahun ya. Kalau ingin sukses 10 tahun, tanamlah kelapa. Tapi kalau ingin sukses 100 tahun, tanamlah anak soleh dan solehah. Walaupun mak bapak meninggal dunia dulu, insya Allah kita sukses. Gimana pendidikan soleh dan solehah? Jadi antaranya ini, setiap ketemu Rejab pulang, dek malam saja Rejab, Mas, nopo, puasa dek, puasa nulis ayat surat tadi 5 katanya lembaran ini perlu dibagikan lagi apa benar? Kan sudah tiap tahun saya kasih. Hilang pun nih. Masih ada? Nah, ada masih ada nggak usah dibagi no sudah. Dibagi no yang belum pernah datang. Oke. Ya. Yang kalau kan belum ya. Jatuhnya kalau belum ketemu ya antara kau dan aku. Aku dan kau juga dan kau. Ya ini amalan di bulan Rajab ini setiap tahun kalau pengedar saja pengedar. Yang belum nanti mau. Ini banyak ini yang belum mau. Jadi amaliannya yang pertama malam Senin sampai sudah dianjurkan untuk membaca Allahumma barik lana biro wa sabana wa barik Ramadan. Kemudian para jamaah saya ingatkan setelah maghrib atau subuh, sebenarnya kalau ikut keterangannya pagi sama sore sebelum doa belajar Rabbi warhamni wa ta'ala tangan diangkat, jangan sampai tangan tidak diangkat. Tangan diangkat ini kan dari 2 saja. Kalau mau ditambahin Subhanal Hayyul Qayyum
dari tanggal 1 Rajab sampai tanggal 10. Nanti tanggal 11 sampai tanggal 20 tapi subhanallah subhanallah wa rahmatullahi alayya subhanallah subhanallah. Nanti tanggal 21 sampai tanggal 30 subhanallah rahim. Dan apa nih? Mana Pak? Bayu tadi. Ada. Oh, oke. Bagi duk anak-anak, adik-adik atau bapak-bapak yang biasa sholawatan, minta tolong masuk malam 1 Rajab perbanyak membaca Sayyidul Istighfar. Karena ini memang ada keterangan khusus Rajab bulan istighfar, maka kamu lagi sholawatannya untuk 1 bulan ini perbanyak membaca Sayyidul Istighfar. Apa ini? Lagunya apa? Astagfirullah. Oh itu lawas Astagfirullah Rabbal Baraya lawas. Nah ini yang baru Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. Nomor 3. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dambi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mugi-mugi panjang umur, sehat walafiat. Keterangan tentang Ahmad Rasulullah kita sampaikan menjelang detik-detik Jumat terakhir di bulan Rajab. Belum kang puasa di bulan Rajab, kang mau istighfar di bulan Rajab itu untuk orang yang merasa punya dosa. Oke? Jadi kan nanti ada dosa. Oh, gitu. Berarti kalau ada dosa, insya Allah puasa. Atau kita sering mau istighfar, coba bebas. Kalau mau puasa monggo, yang mau istighfar monggo. Tapi kita insya Allah ibu selamat di akhirat, barokah bulan Rajab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sebelum sholat ada pertanyaan? Halo kan? Di Jepang penangsip ada ya? Enggak ya? Oh betul. Apa nih? Oh sudah Muhammad. Wow, sudah boleh. Muhammad pergi. Anda nggak tahu?